Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di dalam pembelajaran fisika kelas 12. Bagaimana anak-anakku? Kalian masih tetap sehat kan? Oke. Minggu yang lalu kita sudah berkenalan. Di samping perkenalan, Ibu juga sudah menyampaikan materi-materi apa yang akan kita pelajari di semester 5, 6 atau di kelas 12. Kemudian Ibu juga meminta kepada kalian untuk menyalin kompetensi dasar kompetensi yang ada, KD-KD yang ada di halaman pertama. Sudah dilakukan? Oke, baiklah, sudah ya. Untuk yang belum, tolong tetap dituliskan. Ya, diteruskan. Nah, coba Anda buka yang pertama. Itu tentang KD31, yaitu tentang arus listrik atau listrik dinamis, di mana kompetensi dasarnya adalah menganalisis percobaan listrik dinamis dalam suatu rangkaian serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Indikator jika kalian itu berhasil mempelajari materi ini adalah antara lain satu, Anda dapat menjelaskan konsep arus listrik dan pengukurannya. Kemudian yang kedua, Anda dapat menjelaskan konsep hukum Ohm. Yang ketiga, Anda dapat menjelaskan konsep hambatan pada penghantar. Yang keempat, Anda dapat menghitung nilai hambatan pengganti. Dan yang kelima, Anda bisa menghitung nilai kuat arus dalam percabangan. Kemudian, Anda dikatakan lulus dengan indikator-indikator di atas. Ya, jika Anda, di sini ada SKL, standar kompetensi lulusan. Ya, Anda dikatakan lulus jika bisa menentukan besaran fisika pada berbagai bentuk rangkaian listrik. Nah, pada pembahasan listrik dinamis, ini peta konsepnya, ada beberapa hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah arus listrik. Yang kedua adalah tentang hambatan jenis dari suatu kawat. Yang ketiga hukum Ohm, dan yang keempat hukum Kirchhoff. Ya. Dalam pembahasan tentang hambatan jenis, kita ada istilah konduktivitas. Ya. Kemudian pada hukum Ohm, di sana ada rangkaian hambatan, bisa seri, bisa paralel, dan juga bisa dalam kehidupan nanti adalah rangkaian dari seri dan paralel. Kemudian nanti hukum Kirchhoff ya diaplikasikan dalam rangkaian. Nah, kita langsung masuk ke materi listrik dinamisnya, ya, atau listrik mengalir. Nah, di sini Anda lihat ada baterai, ada saklar, ada bohlam. Nah, ini ada sesuatu yang berjalan. Apa ini? Ini adalah ilustrasi arus listrik yang mengalir. Ya, mengalir, jadi arusnya mengalir secara kontinu selama masih ada sumber tegangan, ya, ini akan mengalir, dan ini diindikasikan dengan nyala bohlam. Ya. Kita tidak bisa melihat arusnya, tapi kita bisa melihat efek dari arus itu adalah nyalanya lampu. Oke. Nah, bagaimana cara menentukan arus listrik dan arus elektron? Di sini ya, seperti biasanya kita mau ngecek baterai masih nyala atau tidak, ya, kita gunakan bohlam, ya, kabel. Ya. Kalau kabelnya ini tidak terhubung, nyala tidak? Tentu saja tidak. Supaya bisa mengetahui ini masih ada atau masih baik atau tidak, kita gunakan bohlam yang bagus juga. Ini kabel-kabel dihubungkan. Nah, di sini ini sudah terhubung, maka ini menyala. Gambaran skemanya, ini adalah lambang dari bohlam, ini adalah lambang dari saklar, ini adalah lambang dari baterai. Harus arah, ada plus, ada min, tegangan tinggi, tegangan rendah. Oke. Nah, ini menyambung, maka di sini ada dua yang bergerak, Bu, merah dan biru. Nih, yang merah menyatakan arus listrik. Yang merah ya. Jadi dari kutub positif menuju kutub negatif. Dari tegangan tinggi menuju tegangan yang lebih rendah. Sementara yang biru ini menyatakan arah elektron.
elektron mengalir dari kutub negatif ke kutub positif atau dari tegangan rendah menuju ke tegangan tinggi. Loh, kok saya jadi bingung ya, Bu ya? Dari tegangan rendah kok bisa ke tegangan tinggi? Iya, ibaratnya begini. -1 dengan -100 besar mana? Besar -1, Bu. Ya. Utang 1000 dengan utang 1 juta, kaya mana? Kaya yang ngutang 1000. Ya, jadi di sini negatif berarti banyak sekali elektron di kutub negatif ini. Nah, yang banyak mengalir ke yang rendah. Kemudian bagaimana arus listrik bisa mengalir? Nah, tentu ada syarat-syaratnya. Nah, di sini ada gambar. Tadi masih yang tadi, tapi saklarnya tidak dihubungkan. Nah, saklarnya tidak dihubungkan, maka bulannya tidak menyala. Tapi yang sebelah kanan, saklarnya dihubungkan. Dan lampu menyala. Nah, dari gambar ini, akhirnya bisa disimpulkan rangkaian yang mana yang bisa mengalir, yaitu yang saklarnya ditutup, yang dihubungkan. Aliran arus listrik. Benda A plusnya banyak, benda B plusnya sedikit, otomatis ini lebih tinggi tegangannya. Maka karena lebih kuat dia akan menarik elektron dari yang tegangannya rendah. Nah, sudah dapat pasangan dan netral, tinggallah ini 4, ini juga 4. Ya. Oke. Apakah terjadi muatan listrik dari B ke A sampai semua muatan B? Tidak ya. Ketika A dan B sudah sama, maka tidak ada aliran elektron. Ketika benda A dan B memiliki jumlah dan jenis muatan yang sama, maka kedua benda dapat dikatakan memiliki potensial yang bagaimana? Yang sama, betul. Arus listrik dapat mengalir jika ada beda potensial. Umpat balik. Nah, dari dua ilustrasi tadi, dua syarat agar arus listrik dapat mengalir adalah titik. Ayo, siapa yang bisa? Oke, ya, jadi syarat pertama tadi apa? Harus terhubung atau tertutup rangkaiannya. Tidak ada yang putus. Kemudian yang kedua, harus memiliki perbedaan tegangan. Terus kita masuk ke kuat arus listrik. Ya, tadi arusnya mengalir. Nah, tentu memiliki kekuatan, memiliki besar. Nah, ini baterainya sudah dihubungkan, sudah mengalir arus. Ya. Oke. Kita nyalakan. Ya. Oke. Kuat arus listrik adalah banyaknya muatan yang mengalir pada rangkaian tiap detik. Ya. Nah, Ibu ulang lagi ya. Ibu balik lagi. Sabar. Ulang ya. Nah, di sini ada suruh ngeklik warna hijau, warna merah. Ya. Oke, sabar dulu. Ya. Sebuah aki akumulator pada kutub-kutubnya dihubungkan pada terminal lampu. Jika kuat arus yang mengalir pada lampu 0,5 ampere dan lampu dinyalakan selama 2 menit, berapa muatan listrik yang melewati lampu? Diketahui I sama dengan berapa? 0,5, betul. Waktunya 2 menit. Nah, 1 menit berapa sekon? 60, Bu. Berarti 2 menit sama dengan 120 sekon.
Lalu berapa muatannya? Tadi kita lihat rumusnya. Q sama dengan I kali T. I-nya 0,5, T-nya 120. Berarti 0,5 kali 120 adalah 60 kolom. Ya, siapa yang betul? Oke, betul semua, Bu. Nah, kita akan mengukur watt arus yang lewat. Ya, lihat ya, ini lampunya menyala. Tadinya belum dihubungkan, menyala, tapi setelah dihubungkan menyala. Nah, Anda lihat di sini, ini ada jarum menuju angka berapa ini ya? 3/20. Nah, oke. Ampermeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur watt arus. Pemasangan ampermeter dalam rangkaian listrik disusun secara seri ya. Jadi ini tadi baterai, langsung ampermeter, kutub positif, kutub negatif, beban lampu, positif, negatif ya. Begitu. Bersambung. Seperti kelas 10, 11, 12 itu seri. Tapi kalau 12 IPA 1, IPA 2, IPA 3, IPA 4, IPA 5, IPA 6, IPA 7 itu kelas paralel. Paralel 12 MIPA. Nah, ini layar dari ampermeter ya. Skala maksimum di sini bisa 50, bisa 100. Skala yang ditunjuk di sini bisa, kalau Anda menggunakan 100 berarti yang dibaca 40, kalau Anda menggunakan skala maksimum 50 yang dibaca adalah yang 20. Kemudian di sini ada batas ukur. Batas ukurnya berapa? Apakah 100 mili ampere? Apakah 1 ampere? Apakah 5 ampere? Apa 10 ampere? Ya, ini batasnya. Lalu nilainya berapa? Kita lihat di sini nilai yang terukur, nilai yang ditunjuk jarum. Nah, ini angka berapa? 33. Oh, 34. Ya, 34. Kemudian nilai maksimumnya berapa? 100. Nah, kemudian batas ukurnya berapa? 1. Sehingga 34 dibagi 100 kalikan 1. 0,34. Oke. Beda potensial. Ini positifnya banyak, positifnya 4. Dihubungkan dengan konduktor. Nah, ternyata yang positif ini mengambil elektron. Ya, sehingga akhirnya elektronnya berkurang dan ini menjadi sama. Benda potensial. Kemudian yang di sini, benda C potensialnya lebih rendah, ini negatifnya banyak. Benda D potensialnya, nah akhirnya pindah. Arus listriknya ke sana, elektronnya ke sana, sehingga jumlahnya sama, seimbang. Dan ini yang C, benda C negatif, ini positif, otomatis akan mengalir. Ya, mengalir, elektron mengalir ke kutub positif. Harusnya gitu. Definisi dari beda potensial listrik, ya, yaitu energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik tiap satuan waktu. V sama dengan W per Q. V beda potensial satuannya volt, W energi satuannya joule, dan Q muatan dalam satuan kolom. Sehingga joule per kolom itu sama dengan volt. 1 volt sama dengan 1 joule per kolom. 1 volt didefinisikan sebagai apa ini? Energi yang memindahkan muatan tiap kolom, atau untuk memindahkan muatan itu sebesar 1 kolom diperlukan 1 joule. Kita lanjutkan. Contoh. Sebuah baterai memiliki beda potensial sebesar 1,5 volt, biasa ya. Jika baterai digunakan untuk menyalakan lampu, maka sejumlah 50 kolom muatan listrik yang melewati lampu. Berapa besar energi yang dikeluarkan baterai ini? Ya, tulis dulu V-nya berapa? Betul, 1,5 volt. Q, muatannya berapa? 50 kolom. Tuh. Ditanya W, jawab. W, rumusnya apa? V kali Q. V-nya 1,5, Q-nya 50, berarti 1,5 kali 50 berapa?
275 Joule. Pintar. Berikutnya, pengukuran beda potensial. Ya. Untuk mengukur beda potensial adalah voltmeter. Ya, voltmeter. Sedangkan dalam penggunaannya, voltmeter harus dipasang secara paralel. Contohnya ini ya, ini tadi bulamnya. Nah, misalnya ini kutub positif dari bulam harus ketemu dengan kutub positif dari voltmeter. Begitu juga kutub negatif bulam harus bertemu dengan kutub negatif voltmeter. Nah, ini tadi baterai. Nah, ini ya, ini baterai, ini saklar, ini voltmeternya. Nah, ketemu di sini, ini bulamnya. Oke, coba kita coba ya. Oke, saklarnya mulai turun, akhirnya terhubung. Nah, kalau sudah terhubung mengalir arus. Nah, ini yang ditunjukkan. Harga yang ditunjuk dibagi skala maksimum dikalikan ini batas ukurnya. Yang berapa ini? 52 ya, 52 bagi 100 kalikan 1. Berarti 0,52 ampere. Nah, karena cara membacanya seperti ampere meter ya. Ya. Skala yang ditunjukkan di sini. Ya, di sini menunjukkan angka 40 misalnya. Skala maksimumnya 100. Batas ukurnya berapa ini? 1 ohm. Jadi yang terukur ya tentu 40 bagi 100 dikalikan 1. Berarti 0,4 volt. Cukup jelas? Oke, lanjut ya. Hukum Ohm. Nah, di sini ada ampere meter, di sini ada voltmeter. Ampere meter dipasang seri, voltmeter dipasang secara paralel. Ada baterai, ada sumber tegangan. Nah, tadi satu baterai dihubungkan. Nah, ternyata tegangan di dalam bulam 1,2. Loh, kok nggak 1,5? 1,5 itu yang di baterainya. Tapi yang di bulam 1,2. Waktu ditambah baterai lagi menjadi 2. Tegangan di sini 2,6. Ditambah baterai lagi. Nah, sehingga kalau dihitung I-nya, I adalah, I-nya dibaca dari sini, maaf. I-nya dibaca. Oke. Dari tabel dapat kita tahu, jika beda potensialnya diperbesar, maka kuat arus listriknya juga makin besar. Nah, selanjutnya, kita lihat ya, 1,2, 0,2, 2,6, 0, makin besar. Tegangan besar, arus besar. Lalu sekarang kita buat grafik hubungan antara beda potensial dengan kuat arus listrik. Ya. Yang bawah tentang arus, yang ke atas tentang voltmeter. Volt, satuan volt. Oke. 1,2 voltasenya, arusnya 0,2. Di sini 2,6, 2 lebih tapi tidak sampai 3. Oke. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini. Ya. P sama dengan I kali R. Ya, power. Semakin tinggi tegangan, arusnya juga makin besar. Otomatis V sebanding dengan I. Diperoleh rumus V sama dengan I kali R. V lambang dari beda potensial, satuannya volt. I kuat arus, lambang satuannya ampere, dan R hambatan ohm. Berikutnya grafik hubungan hambatan R dan grafik
kuat arus. Kalau digambarkan ya, R-nya itu 10, R20, R30, 40. Arusnya 1,5, 0,3. Nah, tentunya diperoleh dari hasil percobaan ya. Ya, voltasenya dibuat tetap 10 volt. Maka dengan memasukkan data V-nya tadi tetap 10, hambatannya ini berubah. Ternyata arus yang lewat dari 1 menjadi setengah, menjadi 0,3, 0,2. Berarti makin kecil. Kalau tegangannya besar, arusnya kalau hambatannya besar, arusnya kecil. Sebaliknya kalau hambatannya kecil, arusnya besar. Seperti jalan. Kalau lewatnya jalan setapak, hambatannya besar, maka yang jalan juga cuma timik-timik. Beda di jalan tol Solo Semarang. Jalannya besar, halus, berarti hambatannya kecil. Yang lewat juga tidak banyak, yang lewat hanya mobil-mobil. Tidak boleh orang jalan kaki lewat jalan tol, naik motor lewat jalan tol. Jadi hambatannya kecil. Sehingga di jalan tol tidak mungkin orang berjalan dengan kecepatan 20, yang ada di atas 80. Nah, arus lalu lintasnya melaju dengan cepat. Beda di jalan tikus tadi, jalan kecil, jalan setapak. Yang lewat harus pelan-pelan. R sama dengan V per I. Nah, di sini nanti Anda bisa melakukan percobaan di rumah ya. Jadi dengan kelompoknya boleh ya dibagi. Pokoknya ini ada suatu percobaan. Tujuannya adalah mencari faktor yang mempengaruhi besar hambatan kawat pengantar kabel, ya. Ya, variabel manipulasi panjang kawat, variabel bebasnya panjang kawat, variabel responnya hambatan kawat, dan variabel kontrolnya jenis kawat, luas penampang kawat. IA lebih besar daripada IB. Ya. RA lebih kecil daripada RB. LA lebih kecil daripada LB. Semakin panjang kawat, maka hambatan kawat semakin besar. Ya. Semakin jauh rumah Anda dari sekolah, risiko hambatan di jalan jauh lebih besar. Makanya sekolah sekarang dipakai sistem zonasi supaya hambatannya kecil, tidak ada terlambat, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di perjalanan. Karena semakin jauh hambatannya semakin besar. Hambatan kawat sebanding dengan panjang kawat. R sebanding dengan L. Yang berikutnya ada variabel manipulasinya jenis kawat, variabel respon ada hambatan, variabel kontrolnya panjang, luas, penampang kawat. IA harus dilewat aluminium lebih kecil daripada yang lewat tembaga. Hambatan A, hambatan aluminium lebih besar daripada hambatan tembaga. Rho, hambat jenis aluminium lebih besar daripada hambatan cuprum tembaga. Semakin besar hambatan jenis kawat, maka kawat semakin besar hambatannya. Jadi dapat dikatakan bahwa hambatan kawat sebanding dengan hambat jenis dari kawat. R sebanding dengan Rho. Ya, jadi tergantung bahannya. Yang ketiga, variabel berikutnya adalah tentang luas penampang kawat. Variabel responnya hambatan kawat dan variabel kontrolnya jenis kawat dan panjang kawat. Ya. Panjangnya juga sama. Ya.
Kita lihat di sini, IA lebih kecil daripada IB. Kenapa? Karena kawat A lebih kecil daripada kawat B. Kalau kawatnya kecil, hambatannya besar. Kawatnya kecil berarti luas penampangnya kecil. Kawatnya besar, luas penampangnya besar. Semakin besar luas penampang kawat, maka hambatan kawat semakin kecil. Ya. Aliran air di parit kurang begitu lancar dibandingkan di sungai yang besar. Hambatan kawat berbanding terbalik dengan luas penampang. Berbanding terbalik. Jadi dapat disimpulkan dari hasil percobaan nanti ya. Faktor yang mempengaruhi besar hambatan pertama dipengaruhi panjang. Semakin panjang semakin besar. Dipengaruhi oleh luas penampang. Semakin longgar semakin besar hambatannya makin kecil. Kemudian dipengaruhi hambat jenis. Ya, tergantung bahannya. Ya. Kalau bahannya kayu tentu beda dengan bahannya tembaga. Nah, jenisnya. Sehingga dirumuskan untuk hambatan suatu penghantar adalah R itu sama dengan Rho kali L dibagi A. L panjang kawat, A luas penampang, Rho hambat jenis dari suatu kawat. Nah, kemudian di sini ada istilah konduktor dan isolator. Ya. Yang pertama diambil kayu sebagai bahan untuk ini saklar penghubungnya. Ya. Waktu diberi kayu, kok lampunya mati? Nah, berarti kayu merupakan isolator. Diganti plastik sekarang. Loh, kok juga masih belum hidup? Berarti plastik masuk bahan isolator. Nah, berikutnya aluminium. Nah, begitu kasih aluminium menyala, urin. Oke, berarti aluminium termasuk konduktor. Ganti lagi besi, menyala juga. Berarti besi termasuk konduktor. Terakhir kita pakai tembaga. Terang, benderang. Berarti tembaga termasuk konduktor. Nah, yang termasuk konduktor itu ada tembaga, besi, aluminium. Kemudian isolator, kayu, besi. Lalu apa itu konduktor? Konduktor adalah bahan yang bisa atau yang bagus untuk mengantarkan arus listrik. Sedangkan isolator bahan yang tidak bagus kalau digunakan sebagai penghantar listrik. Dia bisanya sebagai isolator. Oke, ya, saya rasa untuk materi arus listrik searah pada pertemuan yang pertama atau awal kita akhiri sampai di sini. Silakan dipelajari dengan baik. Nanti akan Ibu kirimkan soal untuk latihan di rumah. Jangan lupa tadi di rumah dicoba ya, pakai baterai, pakai bulam, pakai kabel. Dibuat berkelompok, silakan. Karena Anda sudah membuat kelompok. Nah, nanti hasilnya ditulis di buku catatan. Jadi Anda setelah belajar ini Anda menulis poin-poin penting ya di buku catatannya. Kemudian dibuat serapi, mungkin kalau perlu di stabilo. Nanti dikumpulkan ke Ibu. Ibu akan meminta hasilnya sebagai poin penilaian. Gimana Bu? Apakah saya datang ke sekolah? Tidak, nanti dikirimkan. Gitu ya. Saya rasa dari Ibu cukup sampai di sini. Selamat belajar. Semoga sukses dan tetap jaga diri, jaga kesehatan, jaga kebersihan, pakai masker, dan jangan lupa selalu berdoa. Semoga apa yang Anda lakukan juga menjadi bagian dari ibadah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.